Harga perak meroket, pedagang dan pengrajin perak mengeluh omset menurun. DPR soroti whipping mempertanyakan kesiapan BNN identifikasi narkotika jenis baru. Serangan Israel di Gaza, langgar perjanjian gencatan senjata digagas Trump. Selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Harga logam mulia perak terus merangkak naik. Harga perak murni produksi PT Aneka Tambang Tbk hari ini tercatat menguat Rp100 menjadi Rp56.500 per gram. Usut diusut, kenaikan harga perak memberikan dampak serius bagi sentra kerajinan perak di Kota Gede Yogyakarta. Para pengrajin dan pedagang mengeluh. Mereka merasakan penurunan penjualan serta kesulitan mendapatkan bahan baku. Harga perak mentah terus merangkak naik sejak Oktober 2025. Harga perak murni produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam atau ANTM tercatat menguat pada perdagangan Kamis 5 Februari 2026. Berdasarkan pantauan dari laman Logam Mulia, harga perak Antam naik Rp100 menjadi Rp56.500 per gram. Kenaikan ini melanjutkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Pada Rabu 4 Februari 2026, harga perak Antam melonjak Rp600 ke level Rp54.500 per gram. Sehari sebelumnya, Selasa 3 Februari 2026, harga perak sempat merosot tajam, Rp600 berada di posisi Rp53.900 per gram. Usut diusut, fluktuasi harga perak berpengaruh di sentra kerajinan perak terbesar di Yogyakarta. Pergolakan harga ini sudah terjadi sejak Oktober 2025. Para pengrajin merasakan dampak meroket harga perak. Dari sebelumnya berkisar Rp30.000 per gram, kini naik menjadi sekitar Rp60.000 per gram. Kenaikan ini berimbas pada koreksi harga produk jadi sekaligus menurunkan daya beli konsumen. Produsen menyebut kenaikan harga perak dipicu harga emas terus meroket dan menjadi kenaikan tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, harga emas Antam mengalami penurunan pada Kamis 5 Februari 2026. Harga emas Antam 24 karat pada Kamis mengalami penurunan Rp17.000 per gram menjadi Rp2.956.000 per gram. Pada Rabu 4 Februari 2026, harga emas Antam mengalami naik sangat tinggi hingga Rp102.000 per gram. Setelah ada kenaikan perak, jelas untuk penjualan kita turun ya, karena harganya terlalu tinggi sehingga daya beli customer juga turun, kemudian kemampuan kita untuk membeli bahan baku juga berkurang. Kenaikannya mulai dari kapan? Kenaikannya kalau yang fluktuatif itu mulai dari Oktober tahun 2024, kemudian gejolak lagi 2025, gejolaknya yang paling tinggi ini di Januari tahun 2026. Ini sangat-sangat Di sisi lain, tren masyarakat juga bergeser. Perak murni kini mulai diminati sebagai instrumen investasi. Namun, bagi pengrajin, kondisi ini justru menekan angka pemesanan. Ya, kalau dengan kenaikan ini yang sangat-sangat luar biasa ya, dalam tempo jangka pendek, dia bisa hampir 2,5 kali. Nah, kita sebagai pengrajin, kita mau bikin barang takut, siapa yang beli, karena kenaikan itu sangat-sangat drastis. Nah, mungkin ada tindakan dari instansi pemerintah untuk menolong pengrajin. Karena kan dibiarkan begini, pengrajin akan bubar. Konsumen perak mengaku terkejut dengan kenaikan harga perak selama ini menjadi alternatif perhiasan saat harga emas mahal. Biasanya sih saya beli untuk koleksi ya, untuk perhiasan, cincin gitu, terus anting-anting gitu. Kenapa lebih pilih perak daripada emas? Karena dari sisi harga aja lebih murah perak ya dibanding emas. Emas sekarang kan udah sampai 1,2, 1,4, bahkan Antam udah 3 juta. Kalau di perak ini masih bisa terbeli lah gitu. Emang di sini programnya berapa?
Kalau infonya udah sampai 60.000 ya gitu, padahal terakhir saya beli itu masih di harga 30-an. Sentra Kerajinan Perak Kota Gede sudah puluhan tahun menjadi mata pencaharian warga dan bagian dari kearifan lokal Yogyakarta. Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kepala desa harus aktif memantau serta mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan, terutama warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Menurut Mensesnek, pemantauan aktif diharapkan bisa mencegah peristiwa-peristiwa memprihatinkan seperti kasus anak SD mengakhiri hidup di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kepala desa aktif memantau serta mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan. Prasetyo mengatakan langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan diperlukan guna membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurut Prasetyo, kepala desa terus-menerus memonitoring dan melaporkan manakala terdapat warga masuk dalam kelompok masyarakat rentan, belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah. Langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat yang kurang mampu. Prasetyo menambahkan pemantauan aktif diharapkan bisa mencegah terulang peristiwa-peristiwa memprihatinkan seperti yang baru-baru ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk tadi kepedulian sosial kita. Barangkali kalau misalnya pun tidak atau belum masuk di dalam daftar penerima manfaat dari pemerintah, mestinya ada mekanisme-mekanisme secara struktural, misalnya melalui kepala desa atau kepala dusun yang itu terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah. Termasuk kami juga berkoordinasi dengan Mendikdasmen karena kebetulan kejadian di NTT kan menimpa adik kita yang masih di usia sekolah. Nah, bagaimanapun selain di faktor keluarga, faktor lingkungan juga di sekolah menjadi sangat penting edukasi dan terutama berkenaan dengan masalah mental adik-adik kita supaya jika mengalami sebuah tekanan atau mengalami sebuah permasalahan untuk dapat menyampaikan kepada guru-guru mereka di sekolah. Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali. Sebagai informasi, seorang siswa di SD Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk keperluan sekolah. Pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan. Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyoroti merebak penyalahgunaan tabung gas dinitrous oxide atau whipping yang kini tren di kalangan remaja. Dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Narkotika Nasional, DPR mempertanyakan kesiapan BNN mengidentifikasi narkotika jenis baru sekaligus mendesak adanya penindakan tegas terhadap fenomena ini. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Suyudi Aryo di gedung DPR RI Selasa 3 Februari 2026. Dalam rapat ini sejumlah anggota Komisi 3 menyoroti fenomena penyalahgunaan tabung gas dinitrous oxide atau N20 atau lebih dikenal dengan sebutan whipping yang disebut kian marak di kalangan anak muda. Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan whipping yang dinilai semakin tidak terkendali, bahkan merambah ke berbagai daerah dan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Mulanya, Abu mempertanyakan rencana kerja BNN terkait pengadaan sarana drug signature analysis senilai lebih dari 55 miliar rupiah. Menurutnya, anggaran tersebut menyerap hampir seluruh anggaran laboratorium BNN sehingga perlu dipastikan kemampuannya dalam mengidentifikasi narkotika jenis New Psychoactive Substance atau NPS, termasuk tren penyalahgunaan whipping berbasis gas N20. Apakah alat ini mampu mendeteksi profil jaringan sindikat internasional secara otomatis, Pak?
Dan apakah alat ini sudah mampu mengidentifikasi varian new psychoactive substances NPS terbaru yang masuk ke Indonesia? Dan apakah laboratorium seperti ini dapat mendeteksi bahaya whipping N2O untuk efek euforia? Nah, tabung ini kayaknya lebih ngetren Pak di kalangan remaja. Jadi yang begini-begini nih remaja-remaja juga masalah whipping ya, bermain. Dan semakin di daerah Pak makin gila Pak. Ya, apalagi di penjara. Lebih lanjut, Abu meminta Badan Narkotika Nasional menunjukkan ketegasan dalam menindak penyalahgunaan whipping mengingat dampaknya yang dinilai sangat membahayakan bagi generasi muda. Kayaknya perlu ada penindakan tegas karena sangat membahayakan. Saya tidak tahu ya, saya berharap di BNN ini dalam mengambil tindakan tetap sesuai dengan aturan dan undang-undang Pak, tapi ketegasan itu harus ditampilkan Pak. Senada dengan Abu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB Abdullah menyebut jenis narkotika yang menyasar anak muda kini semakin beragam dan kreatif. Abdullah juga menyinggung fenomena whipping yang dicantumi label halal sehingga dinilai menyesatkan masyarakat. Lagi barusan viral kemarin tabung whipping lah, etomide lah, ketamin lah. Itu kan jenis-jenis baru yang memang masyarakat tidak tahu. Padahal baru kebongkar, ternyata whipping itu ya memang betul untuk bikin kue, untuk gas ketawa lah. Tapi baru viral sekarang. Oleh karena itu ketika memang Sorotan serupa juga datang dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar, Rikwanto. Ia mempertanyakan kedudukan hukum whipping yang mengandung gas N20 apakah dapat digolongkan sebagai narkotika atau disamakan dengan zat adiktif lain seperti lem Aibon. Tapi kena. Itu usulan kami. Kemudian yang terakhir, ini ada tadi sampaikan juga ada whipping ya. Sudah mulai ini whipping. Gas NO2 itu, apakah ini sudah bisa dimasukkan ke narkotika, narkoba atau tertentu, atau disamakan dengan isep Aibon saja itu, seperti yang teler-teler di jalanan itu. Jadi kalau lem Aibon itu ya untuk kelas bawah gitu ya, karena murah harganya. Kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik gitu. Mantan Jenderal Polisi ini juga menegaskan tren penyalahgunaan whipping tidak bisa dianggap sepele. Rikwanto mendesak Kepala BNN memberikan penjelasan tegas terkait posisi whipping dalam kerangka hukum narkotika nasional. Harganya, kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik gitu. Nah ini cukup membahayakan, ini jadi tren ya. Kemarin ada kasus, mudah-mudahan bukan karena whipping. Tapi sudah mulai mengejala, whipping ini digunakan sebagai alat untuk ya fly ya, supaya kehilangan kesadaran sebentar dan euforia gembira. Nanti bisa mungkin Pak Syudi menjelaskan ya, tentang kedudukan whipping ini di masalah-masalah narkotika. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menyatakan tengah melakukan kajian dan pemetaan terkait penyalahgunaan whipping termasuk menentukan status hukum dan langkah penindakan. Fenomena whipping sendiri belakangan viral setelah ditemukan disalahgunakan sebagai zat pemicu euforia meski awalnya digunakan untuk keperluan industri makanan. DPR menegaskan celah penyalahgunaan ini harus segera ditutup sebelum menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, pemerintah berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi, akses pendidikan, dan layanan sosial. Salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas jalan melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD. Manfaat program IJD langsung dirasakan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satunya program Impres Jalan Daerah atau IJD. Program Impres Jalan Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan jalan daerah. Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penanganan sepanjang 1.200 km jalan daerah, serta 234 meter jembatan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kementerian PU menyelesaikan preservasi jalan daerah Ruas Simpang, Kelayang, Teluk Sejua. Program Impres Jalan Daerah sesuai arahan instruksi Presiden Jalan Daerah tahun 2025.
Peningkatan kualitas jalan ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar mobilitas serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Masyarakat setempat merasakan manfaat program Impres Jalan Daerah Preservasi Jalan Simpang Kelayang Teluk Sejua, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Banyak lubang. Kalau hujan becek ya Pak ya, susah jalannya Pak ya. Kereta susah. Bawa motor aja susah ya Pak ya, pergi mobil oke. Tapi kalau sekarang seperti apa Pak? Gimana perasaan Bapak? Udah bagus. Bagus. Berapa kilo? Bagus. Ada sekitar sampai desa Pak, antar desa. Jalan tuh berlobang-lobang, nanti kalau hujan tuh licin Bang. Dia tuh becek jalannya tuh kalau hari hujan. Terus itulah tuh susah jalan kan. Apalagi ada jalannya lobang-lobang tuh nanti tambah susah kalau hari hujan kan. Semenjak di aspal inilah bagus gitu, nggak ada kendala lagi kalau jalan-jalan gitu. Selain meningkatkan aktivitas ekonomi, kondisi jalan yang lebih baik juga memudahkan akses pendidikan dan layanan sosial bagi warga desa. Melalui program Impres Jalan Daerah, pemerintah berharap konektivitas antar wilayah semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah dapat meningkat secara berkelanjutan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dukungan ini disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan matang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan dukungan penuh PKB terhadap langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dukungan tersebut disampaikan Muhaimin setelah pertemuan jajaran pimpinan PKB dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. PKB menilai langkah diplomasi ini merupakan bagian dari upaya aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Muhaimin meyakini Presiden Prabowo memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi geopolitik global yang rumit dan dinamis. Oleh karena itu, PKB mendukung seluruh peran diplomatik Indonesia yang dinilai produktif serta membawa nama baik bangsa di forum internasional. Yang kedua, PKB mendukung penuh seluruh langkah-langkah peran diplomatik yang produktif dan membanggakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk BOP, yang menjadi bagian penting dari solusi global dan terutama menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga PKB mendukung penuh baik melalui legislatif dan melalui berbagai gerakan sosial keagamaan di semua level di Indonesia. Menurut PKB, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace telah melalui proses pertimbangan yang matang dan hati-hati serta sejalan dengan kepentingan rakyat Indonesia. PKB pun menyatakan kesiapan memberikan dukungan melalui saluran legislatif dan berbagai gerakan sosial keagamaan di semua level. Ajeng Tiara, Galuh Angkara, Berita Nasional TV. Bergeser kepada ekonomi. Selain itu, pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa juga menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat akar rumput. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan dukungan tersebut berlandaskan ideologi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan kehadiran negara dalam melindungi ekonomi kecil. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan dukungan penuh PKB kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat akar rumput. Dukungan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan jajaran pimpinan PKB dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu 4 Februari 2026.
Muhaimin menjelaskan sistem ekonomi yang didorong adalah kehadiran negara secara aktif dalam melindungi pelaku usaha kecil. Menurutnya negara tidak boleh membiarkan persaingan bisnis bebas yang justru berpotensi menekan dan menyingkirkan usaha skala kecil. Lebih lanjut, Muhaimin menyatakan pandangan tersebut sejalan dengan ideologi PKB yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut, ekonomi nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk melalui akses permodalan yang terbuka bagi masyarakat kecil dan tidak terpusatnya sumber daya ekonomi pada sekelompok elit. Meyakini sepenuhnya Pak Prabowo telah mendeklar memimpin perubahan sistem, terutama perubahan sistem ekonomi yang sangat liberalistik, kompetitif tanpa perlindungan kepada yang kecil, bergeser kepada ekonomi yang memberi ruang kepada yang kecil, bukan hanya yang atas. PKB menyebut ini sebagai kebijakan perubahan sistem ekonomi konstitusi. Dalam pertemuan itu, Muhaimin juga menekankan pentingnya regulasi yang melindungi kelompok ekonomi kecil. Menurutnya, sistem ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kebijakan konkret, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, maupun keputusan strategis agar hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ajeng Tiara, Galuh Angkara, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menilai inisiatif Board of Peace menjadi opsi paling realistis saat ini untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian di Gaza. Penilaian itu disampaikan usai Dino bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, sekaligus menangkap pendekatan realistis Presiden dalam menyikapi dinamika konflik di Gaza. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengungkapkan kesan usai berdialog dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait inisiatif Board of Peace yang dinilai sebagai opsi paling realistis saat ini untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian Gaza. Hal itu disampaikan Dino usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Dino mengungkap Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan yang sangat realistis dalam menyikapi konflik Gaza. Menurut Dino, hingga saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi konkret tersedia di tingkat global tanpa alternatif solusi lain yang benar-benar bisa dijalankan. Dalam diskusi tersebut, Prabowo juga menyadari adanya risiko besar, termasuk kuat pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat sebagai aktor kunci dalam dewan tersebut. Namun demikian, Presiden meyakini risiko itu dapat diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania. Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya. Nah, tapi intinya ini adalah suatu eksperimen, ya, dan bukan obat yang ampuh yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit, ya. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini. Ya, beliau melihat ini ada resikonya, ya. Tentu resiko terbesar adalah. Lebih lanjut, Dino menyebut Presiden Prabowo menegaskan sikap kehati-hatian Indonesia dalam mengikuti perkembangan Board of Peace. Dino menyatakan Presiden tidak akan ragu menarik diri jika langkah-langkah organisasi tersebut bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional. Diskusi berlangsung secara terbuka, dua arah, dan mencerminkan pendekatan realistis dalam menghadapi dinamika global. Ajeng Tiara, Galuh Angkara, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi forum diskusi terbuka untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026.
Pertemuan ini melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, pertemuan tersebut digelar untuk menjelaskan sekaligus mendiskusikan arah politik luar negeri Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menegaskan perannya sebagai penentu utama arah kebijakan politik luar negeri nasional. Diskusi berlangsung secara terbuka dan dua arah dengan pertukaran pandangan antara presiden dan juga para tokoh yang hadir. Berbagai masukan dan pertimbangan disampaikan untuk memperkuat kebijakan yang tengah dirumuskan dengan perspektif yang beragam namun dinilai saling melengkapi. Sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Kedepan pemerintah berencana menjadikan pertemuan serupa sebagai agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama terkait arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam diplomasi inklusif dan terbuka. Ajeng Tiara, Keluh Anggara, Berita Nasional TV. Pro dan kontra tentang apa Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron angkat bicara terkait ambang batas parlemen. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold masih tetap diperlukan dalam sistem kepemiluan Indonesia. Namun Herman menilai besarannya perlu ditinjau ulang agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Partai Demokrat menjadi salah satu dari partai politik di DPR saat ini yang suaranya dipertimbangkan terkait wacana mengubah batas parlemen. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026 mengatakan ambang batas parlemen masih diperlukan sebagai bagian dari penyederhanaan partai. Herman mengakui saat ini partai dan fraksinya masih belum bersikap soal ambang batas parlemen tersebut. Sikap tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar besaran ambang batas parlemen ditinjau kembali. Menurutnya ambang batas masih diperlukan, namun besarannya perlu disesuaikan agar dapat mempresentasikan suara pemilih yang lebih luas. Herman mengatakan Partai Demokrat saat ini masih menunggu keputusan bersama fraksi-fraksi di DPR melalui pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Mahkamah Konstitusi kan sudah memutuskan, pertama ambang batas untuk Pilpres kan dinolkan, kemudian ambang batas untuk parlemen terlalu tinggi, maka harus dibicarakan ulang terhadap ambang batas yang ideal, yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, apapun kemudian perdebatannya tentu nanti ada dalam ranah pembahasan Undang-Undang Pemilu antara pemerintah dan DPR di gedung DPR. Dan seperti apa nanti pembahasannya, alasan-alasan apa dan kemudian berapa persen yang akan ditetapkan tentu nanti akan muncul di dalam pembahasan. Tetapi menurut saya urgensinya bahwa ambang batas parlemen ini masih tetap harus ada. Karena menurut saya ya, artinya juga partai dan fraksi kan belum menentukan. Menurut saya harus ada karena ini juga bagian dari penyederhanaan partai. Sebelumnya, Partai Amanat Nasional atau PAN mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 0%. PAN menilai kebijakan tersebut diperlukan agar seluruh suara masyarakat dalam pemilu dapat tertampung dan tidak terbuang. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah sepakat membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menjelaskan daftar inventarisasi masalah atau DIM berasal dari pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk sejumlah menteri untuk terlibat langsung dalam pembahasan. Rapat kerja yang dilaksanakan pada Pemerintah dan Komisi 11 DPR RI sepakat membentuk panitia kerja atau panja untuk merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menyebut panja akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal pembahasan revisi undang-undang tersebut. di daerah DPD dan DPR. Kita menyepakati tadi di dalam rapat Komisi 11 rapat kerja mengenai agenda pembahasan revisi Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kita sepakati dibentuk panja dan panjanya nanti akan rapat internal untuk menentukan jadwal. Dan DIM dari pemerintah, karena ini adalah undang-undang inisiatif DPR, inisiatif itu datang dari judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai P2SK, maka DPR menggunakan hak kumulatif terbukanya untuk segera melakukan revisi, dan karena ini alternatif inisiatif dari DPR, maka daftar inventarisasi masalahnya datang dari pemerintah. Tadi surat presidennya menunjuk Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk membahas bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Undang-Undang P2SK ini. Dan jadwalnya nanti akan ada di rapat internal. DIM, daftar inventarisasi masalah, nanti akan diserahkan pada saat di rapat panja. Ada berapa? Misbahkun menjelaskan daftar inventarisasi masalah atau DIM dalam revisi Undang-Undang P2SK berasal dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk sejumlah menteri untuk terlibat langsung dalam pembahasan, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum. Meski demikian, Komisi 11 DPR belum menargetkan waktu penyelesaian revisi Undang-Undang P2SK. Hal ini karena DPR masih perlu menampung berbagai aspirasi dari para pelaku pasar modal dan juga sektor jasa keuangan. Kita ingin kalau membahas undang-undang itu ingin sebaik mungkin, sehingga memberikan respon yang positif terhadap pasar, karena ini menyangkut undang-undang yang mengatur sektor jasa keuangan. Industri keuangan kita perlu diatur lebih kuat lagi dalam undang-undang, dan dengan adanya banyak kejadian di bursa dan pasar modal, maka ini salah satunya adalah untuk ingin mendengar lebih kuat lagi apa yang menjadi aspirasi para pelaku pasar modal ini untuk dikuatkan dalam. Misbahkun menegaskan, revisi Undang-Undang P2SK diharapkan dapat memperkuat industri keuangan nasional dan menjawab berbagai dinamika yang terjadi di bursa dan pasar modal. Menurutnya, aspirasi para pelaku pasar perlu dikuatkan dalam payung hukum agar regulasi sektor keuangan lebih kokoh dan responsif terhadap perkembangan zaman. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri, dan berikut laporannya. Ya baik, selamat sore pemirsa, saya Brigadir Satria akan kembali mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Jalan Raya Kasablanka, Jakarta Selatan, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran, peningkatan volume arus kendaraan mulai terjadi dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Sudirman atau dari arah Kuningan maupun dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke arah Manggarai maupun menuju ke arah Kampung Melayu dalam keadaan cukup ramai dan juga mengalami ketersendatan atau perlambatan kecepatan dikarenakan banyaknya kendaraan keluar masuk, mengingat juga cukup dekat dengan pusat perkantoran. Selain itu juga adanya
pusat perbelanjaan yang perlu diantisipasi agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kampung Melayu atau dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Sudirman dalam keadaan cukup ramai lancar, sementara kendaraan dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Tanah Abang via flyover pun juga dalam keadaan kondusif normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Untuk pengendara yang akan menuju ke arah Kuningan, penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga mulai diterapkan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan mengingat adanya agenda Perdana Menteri Australia yang akan melakukan kunjungan di Indonesia pada hari Kamis ini hingga hari Sabtu tanggal 7 Februari mendatang. Anggota kami yang berada di lapangan akan mengalihkan arus lalu lintas di 8 ruas jalan di Jakarta untuk penyambutannya. Terkait dari pengalihan arus lalu lintas tersebut memang bersifat situasional, jadinya nantinya akan adanya pengawalan dan juga pengaturan lalu lintas di beberapa titik ruas jalan utama. Penutupan jalan juga akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas atau bersifat situasional. Beberapa titik ruas jalan itu antara lain yaitu di Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Profesor Dr. Supomo yang nantinya akan melintas melewati di tempat saya melaporkan saat ini, di Jalan Profesor Dr. Satrio, di Jalan Jenderal Sudirman, di Jalan MH Tamrin, dan juga di Jalan Medan Merdeka Barat. Jadi nantinya akan ada penutupan secara situasional ketika rombongan akan melintasi di sepanjang jalan tersebut. Bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi di titik ruas jalan dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu, operasi keselamatan 2026 yang bergulir hingga tanggal 15 Februari mendatang pun juga masih berlangsung bagi Anda para pengendara agar dapat selalu melengkapi dirinya dengan kelengkapan surat berkendaranya. Selain juga dapat tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Jalan Raya Kasablanka, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Informasi dari mancanegara akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara dan tembakan tank di jalur Gaza. Serangan ini menewaskan sedikitnya 23 warga Palestina, 6 diantaranya adalah anak-anak. Peristiwa ini mengancam stabilitas gencatan senjata yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 10 Oktober 2025. Israel melancarkan serangan udara dan tembakan tank di jalur Gaza pada Rabu 4 Februari 2026. Serangan ini menewaskan puluhan warga Palestina. Dilansir dari Reuters, otoritas kesehatan setempat mengkonfirmasi dari total korban jiwa, 6 diantaranya adalah anak-anak. Insiden ini mengancam stabilitas gencatan senjata di wilayah kantong Palestina yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 10 Oktober 2025. Sedikitnya 23 warga Gaza tewas dan puluhan lain terluka dalam serangan Israel sejak Rabu dini hari.
Ini adalah serangan besar-besaran kedua sejak Board of Peace atau Dewan Perdamaian besutan Trump diresmikan 2 pekan lalu, semestinya membawa perdamaian ke Gaza. Gelombang baru serangan udara Israel menargetkan lingkungan Tufah dan Zaytun di kota Gaza, bagian selatan Khan Yunis dan Al-Mawasi. Wilayah-wilayah tersebut berada di dalam area seharusnya menjadi zona aman. Di Khan Yunis, helikopter Israel pertama menargetkan tenda, kemudian sebuah drone mengebom ambulans saat mengangkut korban luka. Al Jazeera melaporkan masyarakat di jalur Gaza takut berada di jalan karena serangan tidak bisa diprediksi dan terjadi tanpa peringatan. Menurut kantor media pemerintah Gaza, Israel melanggar perjanjian gencatan senjata sebanyak 1.520 kali sejak perjanjian berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, menewaskan 556 orang dan melukai 1.500 lain. Kelompok Hamas memberikan peringatan keras kepada Israel terkait rentetan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Hamas menegaskan tindakan militer Israel terus berlanjut akan memicu konsekuensi serius. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan merupakan respon atas tembakan milisi terhadap pasukan Israel yang beroperasi di dekat garis gencatan senjata dengan Hamas. Pihak militer mengklaim seorang tentara Israel terluka parah akibat tembakan milisi. Mereka menyebut aksi itu sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung. Kekerasan ini terjadi hanya 3 hari setelah Israel membuka kembali perbatasan Rafah dengan Mesir. Situasi di perbatasan Rafah sempat diwarnai ketidakpastian pada Rabu 4 Februari 2026. Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat memulai negosiasi damai untuk menuntaskan perang yang hampir memasuki tahun keempat. Delegasi dari Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat berkumpul di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Gedung Putih pada Selasa 3 Februari 2026 mengumumkan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, menghadiri negosiasi trilateral dengan Rusia dan Ukraina di ibu kota Uni Emirat Arab Abu Dhabi. Hal ini disampaikan juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, kepada Fox News. Pada Rabu 4 Februari 2026, Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat memulai negosiasi damai untuk menuntaskan perang hampir memasuki tahun keempat. Para delegasi dari Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat berkumpul di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Media pemerintah Rusia melaporkan delegasi Moskwa sudah tiba di lokasi. Perundingan dijadwalkan selama 2 hari, sebelumnya sempat tertunda dari akhir Januari 2026. Diplomasi ini dibayangi eskalasi serangan udara Rusia yang masif menjelang pertemuan. Moskwa melancarkan serangan drone dan rudal menyasar jaringan energi Ukraina, mengakibatkan pemutusan aliran listrik dan pemanas di tengah suhu ekstrim berada di bawah titik beku. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai serangan Rusia menunjukkan ketidakpastian Rusia berdialog secara jujur. Sejauh ini nasib wilayah di Ukraina Timur menjadi ganjalan utama. Rusia mengajukan syarat agar Kiev menarik pasukan dari sebagian wilayah Donbas, termasuk kota-kota strategis kaya sumber daya alam. Rusia menuntut pengakuan internasional atas wilayah yang sudah diduduki. Sebaliknya Kiev menolak keras. Ukraina memperingatkan menyerahkan wilayah hanya akan membuat Rusia semakin berani melakukan invasi di masa depan. Informasi selanjutnya pemirsa, ribuan orang mengungsi setelah kebakaran besar melanda sebuah pulau kecil di Filipina Selatan. Otoritas setempat memperkirakan lebih dari 1.000 rumah kecil terbakar, sementara sekitar 5.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat lain. Kebakaran besar melanda sebuah pulau kecil di Filipina Selatan, tepatnya di Bongao, di Provinsi Tawi-Tawi, wilayah Bangsamoro, pada Selasa malam 3 Februari 2026. Pihak berwenang setempat memperkirakan lebih dari 1.000 rumah kecil terbakar, sementara sekitar 5.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat lain. Kobaran api membesar menghanguskan rumah-rumah warga. Nyala api dengan cepat merambat ke seluruh kawasan permukiman yang didominasi rumah semi permanen dan berjarak rapat. Menurut data sementara dari Mdirmo Bongao, sedikitnya 1.000 rumah dilaporkan hancur total akibat amukan si jago merah. Angin kencang dan kondisi lingkungan yang padat mempercepat penyebaran api sehingga menyulitkan proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan relawan berjuang memadamkan api selama berjam-jam sambil mengevakuasi warga ke lokasi yang aman. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran serta menyalurkan bantuan darurat bagi para korban terdampak. Takato Ishida terpilih sebagai Gubernur Prefektur Fukui, Jepang setelah mengungguli para rivalnya dalam pemilihan lokal yang digelar di Jepang. Kemenangan ini mencatat sejarah baru. Ishida menjadi gubernur termuda di negara matahari terbit. Takato Ishida
memenangkan pemilihan gubernur prefektur Fukui, Jepang yang digelar pada Minggu 25 Januari 2026. Ia memperoleh 134.000 lebih suara. Hasil ini unggul tipis dari para kandidat lain dan resmi dilantik sebagai gubernur termuda di usia 35 tahun. Sebelum terjun ke dunia politik elektoral, Ishida dikenal sebagai birokrat berpengalaman di Kementerian Luar Negeri Jepang. Latar belakang diplomasi dan pengalaman internasional menjadi salah satu modal utama dalam kampanyenya di prefektur Fukui. Menariknya, Ishida maju sebagai kandidat independen tanpa dukungan partai politik besar di tengah dominasi mesin partai dalam politik lokal Jepang. Kemenangan ini dinilai sebagai pencapaian yang tidak biasa. Selama masa kampanye, Ishida mengedepankan pendekatan lebih profesional dan komunikatif. Aktivitasnya cukup aktif di media sosial, ini dinilai berhasil menarik perhatian pemilih muda dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Sejumlah pengamat menilai kemenangan Takato Ishida sebagai sinyal terjadi pergeseran generasi dalam kepemimpinan daerah di Jepang. Hadir sebagai sosok pemimpin baru, Ishida diharapkan mampu membawa gaya kepemimpinan lebih adaptif di tengah dinamika politik lokal. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat keindahan Belgia yang menyimpan peradaban Eropa. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, meski luas wilayah relatif kecil, Belgia menyimpan peran besar dalam sejarah dan peradaban Eropa. Negara menjadi pusat politik Uni Eropa ini menawarkan perpaduan unik antara budaya, arsitektur klasik, hingga kehidupan modern masyarakatnya. Lalu seperti apa keindahan negara Belgia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Belgia. Terletak di kawasan Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Belanda, Jerman, Luxembourg, dan Prancis, serta memiliki akses ke Laut Utara. Letak Belgia yang strategis menjadikan Belgia sejak lama sebagai jalur perdagangan, pertukaran budaya, hingga pusat diplomasi internasional. Negara ini dikenal sebagai bangsa multibahasa dengan 3 bahasa resmi, yaitu Belanda, Prancis, dan Jerman, mencerminkan keberagaman budaya masyarakatnya. Warisan sejarah Eropa berpadu dengan kehidupan modern, menjadikan Belgia tidak hanya penting secara politik, tetapi juga kaya akan identitas budaya. Brussels, ibu kota Belgia, menjadi simbol kehidupan kosmopolitan Eropa. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional, tetapi juga rumah bagi berbagai institusi penting Uni Eropa. Masyarakatnya datang dari berbagai negara, menciptakan suasana multinasional yang dinamis. Salah satu ikon paling terkenal di Brussels adalah Atomium, dibangun untuk World Expo tahun 1958. Bangunan berbentuk struktur atom besi raksasa ini melambangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan optimisme masa depan. Kini, Atomium menjadi museum sekaligus dek observasi yang menyajikan panorama kota Brussels. Tak jauh dari Atomium terdapat kawasan Cinquantenaire, kompleks taman dan bangunan monumental yang dibangun memperingati 5 tahun kemerdekaan Belgia. Lengkungan kemenangan yang megah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Belgia sekaligus ruang publik yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Perjalanan berlanjut ke kota Gent, salah satu kota abad pertengahan terbaik yang masih terjaga di Eropa. Kanal-kanal yang membelah kota, bangunan batu, dan menara gereja menciptakan suasana historis yang kuat. Di jantung kota Gent berdiri Katedral Saint Bavo, bangunan bergaya gotik yang menyimpan salah satu mahakarya seni dunia, The Adoration of the Mystic Lamb, karya Jan van Eyck. Lukisan ini menjadi simbol kejayaan seni dan religiusitas Eropa pada abad pertengahan. Tak jauh dari katedral terdapat Gravenstein Castle
kastil abad ke-12 yang dahulu menjadi kediaman para Count of Flanders. Benteng ini mencerminkan kekuasaan feodal sekaligus sejarah panjang konflik dan pemerintahan di kawasan Flanders. Di wilayah Wallonia, tepat di tepi Sungai Meuse, berdiri kota kecil bernama Dinan. Kota ini dikenal dengan landscape alam yang dramatis, diapit tebing batu dan aliran sungai yang tenang. Ikon utama Dinan adalah Collegiale Notre Dame de Dinan, gereja bergaya gotik dengan kubah berbentuk bawang yang khas. Bangunan ini berdiri anggun di bawah tebing batu, menjadi pusat spiritual sekaligus landmark visual kota. Di atas tebing berdiri La Cittadella de Dinan, benteng pertahanan yang menyimpan sejarah panjang peperangan Eropa. Dari atas Citadel, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan Sungai Meuse dan kota Dinan secara menyeluruh. Belgia membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak menentukan besarnya peran sebuah bangsa. Dari pusat politik Eropa di Brussels, warisan seni dan sejarah di Gent, hingga keindahan alam serta spiritualitas di Dinan, Belgia menawarkan potret lengkap perjalanan peradaban Eropa. Negara ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga ruang hidup modern yang terus berkembang, menjadikannya destinasi penting bagi dunia. Informasi Danau Kaindi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.